Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Dani SBR. Dan kisah favorit kita juga tentunya kisah warung kopi Bang Doni. Oh, kisah warung kopi Bang Doni selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Rumah baru keluarga Mas Karyo. Warung kopi Bang Doni. Pagi itu langit masih gelap ketika Mas Zubaida terbangun oleh suara azan subuh yang berkumandang dari masjid dekat rumahnya. Dengan mata yang masih berat, ia berusaha bangun dari tempat tidurnya. Udara pagi yang sejuk menyapa kulitnya saat ia membuka jendela kecil yang ada di kamarnya. Namun, sebelum ia sempat mengambil air wudhu, telinganya menangkap suara teriakan dari arah kamar Doni. Suara itu terdengar seperti orang yang mengigau. Mas Zubaida mengerutkan kening. Dia heran. Apa itu si Doni ya? Bisiknya sambil berjalan pelan menuju kamar anaknya itu. Di dalam kamar Doni, Mak Zubaida melihat jika anaknya sedang gelisah di atas tempat tidurnya. Mukanya berkeringat dan bibirnya berkomat-kamit menyebut-nyebut nama Nani berulang-ulang kali. Mak Zubaida terdiam sejenak. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Doni, Don, bangun, panggil Mas Zubaida sambil menggoyang-goyangkan bahu anaknya. Doni perlahan membuka matanya. Ia masih terlihat bingung. Petak! Aduh, perih! Rang Doni kesakitan. Itu adalah jitakan dari Mas Zubaida yang terkejut kala mendengar suara teriakan Doni tadi. Karena rupanya Doni sempat mengigau berteriak-teriak menyebutkan nama Nani saat bermimpi buruk. Makanya kalau tidur baca doa. Lo emangnya ngimpi apaan sih? Sampai teriak-teriak begitu, ucap Mas Zubaida sewot. Doni terlihat menangis sambil berkata, Mak, Nani, Mak, Nani. Tayal Mas Zubaida kembali melayangkan jitakan mautnya ke arah kepala Doni. Letak, aduh, sakit, Mak. Rang Doni lagi. Istighfar, nyebut lo, sentak Mas Zubaida di situ. Doni mulai membuka matanya lebar-lebar sambil memegangi kepalanya yang kesakitan. Lama, udah tahu Doni habis ngimpi kagak enak, banguninnya jangan pakai dijitak apa, meskinya mau banguninnya pakai dikecup gitu, ucap Doni manja. Nih dikecup pakai kepelan gua. Udah gede lu masih ngigo aja lu. Buruan bangun ke masjid sono, udah ajan tuh, perintah Mas Zubaida yang langsung dituruti oleh Doni dengan bergegas. Doni langsung bangun dan mengganti baju dengan baju gamis untuk mengikuti sholat subuh berjemaah di masjid yang ada di dekat rumahnya. Setelah siap, Doni bergegas menuju masjid yang terletak hanya beberapa menit berjalan kaki dari rumahnya. Udara pagi yang sejuk menyambutnya saat ia melangkah keluar. Jalanan masih sepi, hanya beberapa orang yang terlihat berjalan menuju masjid dengan tujuan yang sama. Sesampainya di masjid, Doni mengikuti sholat subuh berjemaah bersama para jemaah lainnya. Suasana hikmat terasa saat imam memimpin sholat dengan bacaan Al-Quran yang merdu. Doni merasa tenang dan bersyukur bisa memulai hari ini dengan ibadah yang khusyuk. Setelah selesai, seperti biasa, sebagian jemaah duduk bersantai di pelataran masjid, termasuk Doni dan Kebul. Pak Sadli, selaku ketua RT sekaligus ketua DKI masjid, langsung membuka pembicaraan.
Alhamdulillah banget deh ya. Kampung kita punya warga kayak si Gembul. Suara ajannya merdu banget. Banyak ibu-ibunya ngomong. Kalau denger si Gembul lagi ajan, berasa di Mekah. Mendengar itu, Doni pun langsung nyeletuk dari arah belakang. Siapa dulu dong gurunya? Ya Kak Gembul. Canda Doni sambil tersenyum seakan Donilah yang mengajarkan Gembul selama ini tak ayal. Hal tersebut pun seketika membuat wajah Pak Sadeli memanyunkan bibirnya. Ya, lah enggak lu Don. Apa lu lupa? Dulu lu pernah ajan, lah nadanya kayak orang takbiran. Gua aja sampai kaget dengernya. Gua kata mau udah mau lebaran. Ungkap Pak Sadeli. Mendengar itu, Doni pun jadi malu sendiri karena Pak Sadeli sudah membuka aib lamanya kembali. Ya elah abang, bener lama pakai diungkit-ungkit. Saut Doni yang wajahnya seketika memerah karena malu. Kebetulan di situ juga ada Karyo yang omongannya selalu tidak mau kalah dan terkenal selalu membicarakan saudaranya yang seolah tersebar di seluruh Nusantara. Si Gembul ini kayak saudara saya bang, yang ada di Jawa. Wah suaranya bagus. Malahan saudara saya itu pernah mau dikontrak sama TV Programa 2. Ungkap Karyo tak mau kalah. Buset dah yuk. Programa 2 mau udah berbubar. Lu zaman apa tuh? Kagak ada yang tahu. Ledek Pak Sadeli. Loh tapi Pak Sadeli, dulu di kampung saya itu sempat geger loh, sahut Karyo. Obrolan antara mereka pun berlanjut hingga tak terasa 1 jam telah berlalu. Namun tiba-tiba saja Karyo teringat akan sesuatu. Ya dia lupa jika dirinya ingin mengantarkan sang istri pergi ke pasar. Jabang bayi, saya lupa. Udah ditunggu istri ini mau ke pasar. Ucap Karyo yang langsung bergegas berpamitan dan langsung berlari meninggalkan masjid. Melihat itu, semuanya hanya tersenyum melihat tingkah konyol Karyo. Karyo, jadi orang heboh banget. Mana kagak mau kalah banget kalau ngomong. Dih, gerutu Doni. Jangan begitu Don. Gitu-gitu dia paling rajin kalau diajak kerja bakti. Emangnya lo gocek gua mulu, saut Pak Sadeli. Ya elah bang, lah kapan saya ngindar buat kerja bakti? Marinan kan saya pergi keluar kota nganterin Bokin, ada acara kampus. Jawab Doni. Lo mah pacaran mulu. Lama-lama digedik lo sama Bang Roni. Lah anaknya dibawa-bawa mulu kemana-mana. Ucap Pak Sadeli. Lah emang kita lelaki brengsek apa? Saya mah kalau kemana-mana kagak berduaan, rame-rame terus. Tuh tanya si Gembul kalau kagak percaya. Terang Doni. Kapan-kapan gua ajak apa Don? Udah lama banget ini gua kagak kemana-mana, apalagi acara kampus. Pasti banyak yang bening-bening ya Don. Ucap Pak Sadeli sambil menunjukkan wajah genitnya. Pucuk deh bang, abang mukanya udah kayak cagar budaya, masih doyan aja menyang muda-muda. Nanti saya aduin ya Pak Bu RT. Ancam Doni. Canda gua, ngapa lu bawa-bawa bini gua sih? Timpal Pak Sadeli ciut. Tampaknya hubungan Doni dan Pak Sadeli seperti tak ada batas. Candaan mereka nampak mengalir tanpa ada yang merasa sakit hati. Wajar saja karena Doni merupakan pemuda asli kampung itu, sedangkan Pak Sadeli merupakan ketua RT humoris yang selalu dekat dengan semua warganya. Sementara itu, di tempat Karyo nampak tergesa-gesa menuju rumahnya karena rupanya istrinya sudah menunggu sedari tadi. Assalamualaikum, dek, dek, kamu udah siap? Tanya Karyo. Waalaikumsalam. Piye Thomas? Aku tunggu-tunggu dari tadi nggak datang-datang. Ini udah siang loh. Pasti ngobrol-ngobrol dulu, ngerumpit dulu kan di masjid. Sahut Sukiem istrinya. Nganu dek, tadi Mas diajak ngobrol sama Pak RT, ngebahas masalah saluran air. Alasan ngapain ngomongin saluran air sama kamu? Udah cepetan ganti baju, udah telat ini. Sentak Sukiem jengkel. Sukiem, istri dari Karyo, memiliki usaha menjual sayur mayur di depan rumahnya. Tak heran jika dirinya harus segera pergi ke pasar pagi-pagi sekali biasanya. Dia pergi sendirian ke pasar untuk membeli bahan baku dagangannya. Namun di hari itu, barang yang akan ia beli cukup banyak sehingga membutuhkan bantuan dari suaminya Karyo. Karyo sendiri bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Terkadang Karyo bergantung dari usaha istrinya berjualan sayur mayur. Tak heran jika Karyo sangat mematuhi istrinya Sukiam. Hari itu,
Sukiyem membutuhkan stok sayuran yang lebih segar dan beragam agar bisa menarik lebih banyak pelanggan. Karyo, meskipun tadi sempat kena omel sang istri, dengan senang hati menemani Sukiyem istrinya. Baginya, ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan dukungan dan kasih sayangnya kepada Sukiyem. Mereka berdua menaiki sebuah motor Honda Beat untuk menuju ke pasar dan menyusuri jalanan yang becek karena sebelumnya turun hujan. Suki membawa beberapa keranjang untuk menampung sayuran yang akan dibelinya, sementara Karyo membantu membawa barang-barang lainnya. Sesampainya di suatu lapak, Sukiem langsung menuju ke pedagang sayur langganannya. Ia memilih dengan cermat sayuran-sayuran segar dan berkualitas baik sambil sesekali bertanya harga dan menawar dengan sopan. "Dek, kamu masih lama kan di sini? Aku mau ke warung tembakau dulu ya. Tembakuku mau habis soalnya," ucap Karyo. Ngerokok terus, ngebul terus, bibir wes siram koyo ngono masih aja ngerokok, gerutu Sukiem jengkel. Namun di situ Karyo nampak merengut dan langsung melangkahkan kakinya menuju toko tempat langganannya menjual tembakau. Tak lama, Karyo pun tiba di sebuah toko tembakau yang berada di tengah pasar. Toko itu milik seorang pria Tionghoa yang sudah lama dikenal di pasar yang bernama Ko Aloy. Toko Ko Aloy terkenal dengan berbagai macam tembakau rokok dan perlengkapan merokok lainnya. Saat Karyo memasuki toko, bel kecil di atas pintu berbunyi menandakan kedatangannya. Ko Aloy yang sedang duduk di belakang meja kasir langsung menyambut dengan senyuman yang ramah. "Ah lu yo, gua kira siapa? Ngapain lu kemari?" tanya Ko Aloy sambil membersihkan kacamatanya. Karyo mengangguk sambil tersenyum. "Biasa kok, bako saya sudah mau habis." "Hanya, perasaan gua baru kemarin lu beli toko, bolos amat lu ngelokoknya." "Kemarin dari mana sih kok? Wong baru seminggu yang lalu saya kesininya," sanggah Karyo. Ko Aloy mengangguk paham. Ia kemudian mengambil beberapa bungkus tembakau pilihan dari rak belakang. "Gue punya balang balu nih. Ini bako balu yuk. Kualitasnya bagus. Murah lagi. Lu mau?" Karyo memeriksa bungkusan tembakau itu dengan cermat. "Memangnya harganya berapa kok? Jangan mahal-mahal ya." "Hanya, ceban aja. Kalau beli 3, gue kasih diskon goceng," jawab Ko Aloy sambil tersenyum licik. Karyo tertawa kecil. Ia tahu betul bahwa Ko Aloy selalu pandai menarik pelanggan dengan tawarannya. "Ya udah, kalau begitu kok saya beli satu aja," kata Karyo sambil mengeluarkan uang dari sakunya. "Lah, gua kira mau beli 3 loh." "Nggak kok, saya kalau beli banyak-banyak ntar diomelin sama istri saya." "Laki-laki takut sama istri, payah lu," ledek Ko Aloy pada Karyo. Kemudian dari dalam, Ko Aloy nampak membawa sebuah piring yang berisi makanan di atasnya. Yuk, lu mau nggak? Ini tadi anakku bawain dari rumah. Lu tenang aja, ini halal." "Apa ini kok?" tanya Karyo yang penasaran. "Ini namanya Chinese food," ungkap Ko Aloy. Namun mendengar itu Karyo tiba-tiba saja terkejut. "Hah, ini kakinya orang Cina kok. Gak mau ah." Mendengar itu Ko Aloy kebingungan. "Maksud lu apa? Hah?" "Lah itu tadi engkau bilang Chinese food. Setahu saya food itu artinya kaki." "Hanya dasar lo orang tolol, ini bukan kaki orang. Masa gue makan kaki orang? Emangnya gue Suwanto? Ya udah kalau nggak mau," saut Ko Aloy sedikit merajuk. Tak lama kemudian, Karyo melihat Sukiem sudah selesai berbelanja dan sedang menunggu di luar toko. "Kok, saya pamit yuk. Istri saya sudah selesai sepertinya," ucap Karyo disusul anggukan dari Ko Aloy. Karyo pun keluar dari toko dan membantu Sukiem membawa keranjang belanjaan. Mereka berdua berjalan menuju parkiran motor dan segera pulang. Saat perjalanan pulang naik motor, Sukiem yang duduk di belakang Karyo terlihat ngedumel. Suaranya terdengar jelas meski tertiup angin. Mas, semalam kan aku udah ngomong berangkatnya pagi-pagi. Kamu malah ngobrol di masjid. Terlambat kan? Barang-barang yang bagus sudah pada hilang kabeh. Sekarang apa yang mau aku jual? Sayur yang ada harganya mahal semua." Karyo yang sedang fokus mengemudikan motor cuma bisa pasrah sambil mencoba menenangkan istrinya. "Ya deh, aku minta maaf ojo nesu toh." Sukiem masih terus ngedumel tapi suaranya mulai melunak. Iyo, sampean itu ngomongnya gitu terus, tapi besok-besok diulangi lagi. Aku yang repot, harus ngadepin pelanggan. Kalau sayurannya nggak seger pada ngampel."
Udah gue minta tolongin cuma bawa motor malah kelamaan. Gimana ini? Karyo hanya bisa pasrah kembali sambil pelan-pelan menambah kecepatan motornya. Sementara di tempat lain saat itu Doni yang sedang menyantap sarapannya sedang berbincang-bincang dengan Gembul dan Jumeri. Bul, semalam gue ngimpi kagak enak banget. Soalnya banget dah. Masa di mimpi gue si Nani marah sama gue? Ih, serem banget ya. Habis itu endingnya dia jadi korban pesugihan. Astagfirullah. Gue agak kuat Bul ngebayanginnya. Terus yang kagak kalah ngeselinnya, pas gue ngadepin si anak luran tuh, lu kok kagak bantuin gue ya? Lu mana sih sebenarnya? Ungkap Doni berapi-api. Mendengar itu, Gembul hanya terdiam sambil mengunyah semur tahu yang dimakannya. Walaupun pandangannya ke arah Doni, namun Gembul seperti tak menanggapi semua ucapan Doni. Diajak ngomong malah diem aja kayak patung Semar. Woi, tanggepin ngapa omongan gua? Saut Doni sewot. Setelah selesai mengunyah, barulah Gembul menanggapi ucapan Doni. Saya lagi makan bang. Kalau lagi makan itu kan gak boleh ngomong, nanti keselak. Lagian abang orang kenapa barbelasi nanyain saya di mimpinya abang. Ya saya mana tahu. Orang semalam saya tidur di kamar semalaman gak kemana-mana. Lagian mimpi kok ada-ada aja. Masa iya Mbak Nani dari marah-marah bisa jadi korban pesugihan? Lah ya gue mana tahu Bul. Emang kalau ngimpi bisa milih-milih, bisa diatur. Kalau bisa milih gue mah milih mimpi bulan madu sama Nani. Sahut Tony nyengir. Abang pasti deh kalau ngayal arahnya ke situ mulu, ngeres otaknya. Loh biarin, serah gua, mimpi-mimpi gua. Oke, nanti di mimpi abang saya nggak mau nolongin abang lagi. Awas ya, kalau abang mimpi jangan minta tolong sama saya. Ucap Gembul yang tiba-tiba omongannya jadi ikutan ngawur. Gembul pun segera masuk karena telah selesai sarapan. Lah Jum, itu saudara lu ngapa ya? Lah mimpi bisa janjian, ucap Doni kebingungan. Jumri pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala melihat tingkah pola keduanya. Siangnya Doni terlihat sangat rapi karena saat itu dia ingin menemui kekasihnya Nani. Rupanya mimpi semalam masih membekas dan itu membuat Doni tak sabar untuk bertemu dengan Nani. Tak berapa lama, Doni pun telah tiba di rumah Nani. Doni sengaja tak memberitahu Nani sebelumnya karena dia memang ingin memberi surprise pada kekasihnya tersebut mendapati Doni yang sudah berada di rumahnya. Nani pun sedikit terkejut karena tak biasanya Doni melakukan hal itu. Abang tumben ke rumah nggak ngasih tahu dulu, ucap Nani. Ya sengaja, soalnya abang mau ngasih surprise. Surprise apaan sih bang? Kan kemarin lusa kita baru ketemu. Kalau surprise itu kita nggak ketemunya lama. Terus abang tiba-tiba datang. Itu baru surprise, jelas Nani. Lah, berarti kalau begini abang namanya apaan ya? Tanya Doni kebingungan. Ya kalau begini abang namanya main ke rumah tapi nggak bilang-bilang. Itu aja. Ya dah, apa kayak namanya? Soalnya abang kangen banget sama Nani. Abang semalam habis mimpi basah, mimpi buruk. Nah, gara-gara mimpi buruk itu abang jadi kangen banget sama Nani, ucap Doni yang sempat salah ngomong dan membuat Nani malu. Ih, abang ngomong mimpi basahnya kenceng banget. Malu amanya di belakang. Iya Nan, maaf abang berpasan, ralat Doni. Kemudian Nani kembali bertanya tentang mimpi buruk yang Doni alami semalam sehingga membuat dirinya mendatangi Nani ke rumah. Namun seketika Doni tersadar jika ia memberitahu Nani maka Nani akan mengetahui penyebab dari mimpi buruk tersebut. Perlu digarisbawahi jika mimpi buruk itu berawal dari Nani yang marah pada Doni karena Doni yang sebelumnya bertemu dan mengobrol dengan Ivo di warung kopi Bang Doni. Di situ Doni khawatir jika Nani akan kembali marah akibat hal tersebut. Akhirnya Doni mengarang cerita mengenai mimpi buruknya tersebut. Namun karangan cerita yang dibuat Doni membuat Nani menjadi bertanya-tanya. Abang mimpi buruk soal burung abang si Martin yang lepas. Terus hubungannya kangen sama Nani apa? Tanya Nani kebingungan. Doni akhirnya termakan oleh ucapannya sendiri. Selain tak pandai mengarang cerita, otak Doni memang sedikit dangkal sehingga ia tak bisa menemukan korelasi dengan apa yang terjadi. Namun Doni tetaplah Doni. Dia merupakan tipikal orang yang tak mudah untuk menyerah. Ya pas si Martin lepas abang pun sedih. Nah pas abang lagi sedih ya abang nyari Nani. Makanya abang kangen banget sama Nani. Soalnya biar kata cuma ngimpi mah tapi tutup aja berasa sampai sekarang. Kilat Doni yang akhirnya membuat Nani percaya. Namun rupanya di situ persepsi Doni pun keliru karena seketika Nani berkata, kata abang di mimpi abang Martin yang hilang.
Kok abang Hikonya manggil-manggil nama Nani? Mendengar itu, tak ayal Doni pun langsung terkejut ya. Dari mana kekasihnya tersebut tahu jika Doni sempat mengigau memanggil-manggil namanya? Rupanya sebelumnya Nani telah dikabarkan oleh Bonis jika sebelumnya Doni sempat mengigau memanggil-manggil nama Nani. Dalam hati, Doni pun bergumam, Bonis, Bonis, lain mes amat sih lu, sampai begituan diceritain. Pan gue jadi ketumpuan ini. Ayo abang jujur, abang semalam ngimpi apa? Tanya Nani yang menyudutkan Doni. Akhirnya Doni pun menceritakan semuanya tentang mimpinya. Berikut dengan penyebab dari mimpi buruk tersebut terjadi, Doni terlihat gugup. Dia khawatir jika Nani akan marah padanya karena telah bertemu Ivo semalam. Namun yang tak disangka Nani tak marah sedikit pun, malahan dia hanya tersenyum kecil sambil memegang tangan Doni. Lalu ia berkata, Bang, kalau abang cuma ngobrol sama Ivo di warung kopi Bang Doni, mana nih gak bakal marah kali bang. Abang pura-pura nikah sama dia aja juga Nani izinin. Soalnya Nani yakin kalau jodoh, rezeki, maut itu Allah yang ngatur. Begitu juga sama abang. Kalau emang abang jodoh Nani, ya Nani gak perlu khawatir. Doni tersentak. Hatinya seketika lega sekaligus tak menyangka jika kekhawatirannya selama ini terlalu berlebihan. Nani, sang wanita pujaan hatinya, rupanya memiliki hati dan jiwa yang besar. Doni bersyukur jika dirinya adalah lelaki yang dipilih oleh Nani. Ya, Nani seorang wanita soleha berparas cantik. Kembali ke rumah Karyo. Setelah selesai berjualan sayuran di depan rumah, Sukim duduk di teras sambil menghitung uang hasil penjualan hari itu. Wajahnya terlihat buram dan keluh kesah pun mulai keluar dari mulutnya. Tayal, Karyo yang sedang duduk di sampingnya sambil menikmati secangkir kopi terkena dampaknya. Hidup makin lama makin susah. Aku udah kerja, jual sayuran tiap hari, tapi uang yang kumpul cuma pas-pasan. Gak ada yang bisa ditabung. Boro-boro buat nambah modal, yang ada kesuwen. Gerutu Sukim terdengar kesal. Karyo mencoba menanggapi dengan lembut. Sudah dek, yang namanya usaha pasti kan ada turun naiknya. Sukim yang masih terlihat emosi tiba-tiba saja mengungkit kisah lama. Loh, dulu kamu pernah ngomong apa mas? Waktu kita pacaran dulu, sampean kan sering cerita kalau saudaramu banyak orang kaya yang juragan beras lah, juragan angkot lah. Tapi nyatanya kita lagi susah gini, mana ada yang bantu. Karyo terdiam sejenak. Ia tahu Sukim sedang frustasi dan ia pun merasa bersalah karena tak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tiba-tiba suara dering telepon Karyo memecah keheningan siang itu. Karyo segera mengambil teleponnya dari saku celana dan terlihat nama Pak Sigit di layar. Pak Sigit adalah seorang pemilik kontrakan di ujung kampung mereka dan sering memanggil Karyo untuk memperbaiki berbagai kerusakan di propertinya. Karyo menjawab telepon itu dengan suara yang ramah. Halo, assalamualaikum Pak Sigit. Mas Karyo, mesin air di kontrakan saya yang kosong lagi rusak. Mas Karyo bisa datang sekarang nggak? Ucap Pak Sigit di seberang telepon sana. Karyo langsung mengangguk. Mesti Pak Sigit bisa melihatnya. Siap Pak, segera meluncur. Oke Mas Karyo, saya tunggu ya. Jangan lama-lama, kata Pak Sigit sebelum menutup teleponnya. Setelah telepon berakhir, Karyo menoleh ke Sukiem yang masih duduk di teras. Dek, aku ada kerjaan dari Pak Sigit. Mesin air di kontrakannya rusak. Aku berangkat sekarang yo. Suki menatap wajah suaminya, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih tenang. Iya mas, tapi janji kalau sudah selesai kerja langsung balik. Jangan mampir kemana-mana dulu. Karyo hanya mengangguk. Ya gak usah khawatir, aku bakalan langsung balik, sungut Karyo. Karyo pun segera menyalakan motornya dan berangkat menuju kontrakan Pak Sigit. Akhirnya, Karyo pun sampai di sebuah rumah yang cukup besar yang terdapat taman, sebuah pohon rambutan dan garasi di depannya. Sesampainya di situ, Karyo langsung disambut oleh Pak Sigit yang terlihat sedikit cemas. Karyo, akhirnya kamu datang. Mesin airnya rusak lagi nih. Emang kalau rumah kosong pasti ada aja yang rusak. Kalau Pak Sigit, loh, memangnya rumah ini kosong lagi Pak? Setahu saya bukannya ada yang baru ngontrak? Tanya Karyo penasaran. Nah, itu dia yuk. Kemarin memang ada yang ngontrak, tapi nggak tahu kenapa yang ngontrak tahu-tahu batalin. Terus minta balikin uang sewanya. Ya mana udah 3 hari mereka nempatin rumah ini. Tapi yang bikin saya bingung sama rumah ini, yang nyewa itu pasti nggak bakalan lama. Terus sekalinya kosong,
Bakalan lama, pusing saya jadi nyamar rumah ini. Ungkap Pak Sigit terlihat mengeluh, Karyo tersenyum sambil mengangguk. Ya wis Pak, saya cek dulu yuk mesin airnya, ucap Karyo disusul anggukan dari Pak Sigit. Dengan sigap, Karyo mulai memeriksa mesin air itu. Setelah beberapa menit, ia menemukan masalahnya, kabel listrik yang terputus dan pompa air yang mulai aus. Ia pun segera memperbaikinya. Tangan-tangannya yang terampil bekerja dengan cepat dan tepat. Tak lama kemudian, mesin air itu berfungsi kembali. Pak Sigit terlihat lega. Setelah Karyo berhasil memperbaiki mesin air di kontrakan Pak Sigit, ia pun membersihkan tangannya dan mulai membereskan alat-alatnya. Pak Sigit yang tadinya terlihat cemas sekarang nampak lega, namun di balik rasa lega itu terlihat juga wajahnya yang sedikit murung. Ia menghela nafas panjang sambil memandang kontrakan kosong itu. Karyo yang melihat sikap baik dari Pak Sigit itu pun langsung bertanya, "Loh, ada apa lagi ya Pak? Bukannya mesin airnya sudah betul?" "Ah, iya Mas Karyo, tapi Mas Karyo tahu nggak? Kontrakan ini sudah lama kosong. Sekalinya ada yang isi cuma bertahan 3 hari. Padahal saya sudah coba pasang iklan, saya turunin harga, tapi tetap saja sepi peminat. Bikin frustasi." Kalau Pak Sigit sambil menggeleng-gelengkan kepala. Karyo yang sedang memasukkan alat-alatnya ke tas mengangguk penuh simpati. Ya Pak, sekarang itu memang susah cari penyewa. Banyak orang yang lebih milih tinggal di rumah sendiri atau cari tempat yang lebih murah. Pak Sigit terdiam sejenak, lalu tiba-tiba ia menatap Karyo dengan serius. "Oh iya, Mas Karyo, setahu saya Mas Karyo ngontrak di belakang ya? Berapa sih harga sewanya?" tanya Pak Sigit penasaran mendapati pertanyaan itu. Karyo pun memberitahukan berapa jumlah sewa kontrakannya kepada Pak Sigit. Mendengar jawaban dari Karyo, Pak Sigit nampak mengangguk dan langsung berkata, ya ya, ya. Saya ada ide. Gimana kalau Mas Karyo sama keluarganya pindah ke sini? Saya akan tawarin Mas Karyo kontrak rumah ini dengan harga yang sama seperti rumah yang Mas Karyo tempati sekarang. Ya hitung-hitung daripada kosong terus, lebih baik Mas Karyo sekeluarga yang rawat. Ah, Mas Karyo kan juga udah sering bantu-bantu perbaiki apa-apa di sini. Karyo terkejut mendengar tawaran itu, matanya membesar. Ia pun terdiam sejenak memproses apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Sigit. "Loh Pak, serius? Tapi rumah ini kan lebih besar Pak, lebih bagus dari kontrakan saya sekarang. Pasti harganya lebih mahal. Terus satu lagi Pak, istri saya itu kan jualan sayuran tiap harinya. Apa boleh saya jualan di sini?" Pak Sigit menggelengkan kepala. "Sudah, kamu jangan pikirkan masalah itu. Masalah kontrakan saya kasih harga yang sama seperti kontrakan kamu sekarang. Daripada kosong terus, mending kamu sekeluarga yang tinggal di sini. Lalu istri kamu juga boleh jualan di sini. Asal kebersihannya harus dijaga. Gimana? Mau nggak?" Mas Karyo masih terlihat ragu. "Oh tapi Pak, saya harus ngomong dulu sama istri. Saya nggak bisa mutusin sendiri." Pak Sigit tersenyum. "Oke, saya tunggu kabarnya ya. Kalau bisa jangan lama-lama, takutnya ada yang keburu kontrak." Karyo mengangguk pelan. "Siap Pak Sigit, saya bakal kabari Bapak secepatnya." Sepanjang perjalanan pulang, Karyo terus memikirkan tawaran dari Pak Sigit. Ia merasa ini adalah kesempatan besar untuk memperbaiki kondisi hidup keluarganya. Rumah kontrakan Pak Sigit jauh lebih besar dan juga nyaman dibandingkan rumah mereka sekarang. Tapi di sisi lain, ia juga khawatir jika Sukiyem akan keberatan karena harus pindah dan menyesuaikan diri lagi. Sesampainya di rumah, Karyo langsung menemui Sukiyem yang sedang berada di dapur. "Dek, ada yang mau kau omongin," kata Karyo sambil duduk di meja makan. Sukiyem menatap suaminya dengan penasaran. "Ada apa Mas? Waktunya serius banget." Karyo menceritakan tawaran dari Pak Sigit dengan detail. Sukiyem awalnya terlihat skeptis, tapi perlahan wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda tertarik. "Iya dek, Pak Sigit bilang daripada rumahnya kosong terus, mending kita yang tinggal di sana. Dia percayain aku buat ngerawat rumah itu sekalian," ungkap Karyo. Sukiyem terdiam sejenak memikirkan tawaran itu, tapi Karyo mengungkapkan jika rumah kontrakan Pak Sigit berada di samping jalan, sehingga Karyo yakin jika dagangan istrinya akan lebih laku. Sukiyem akhirnya setuju untuk pindah ke rumah kontrakan milik Pak Sigit tersebut.
Sementara di tempat dan waktu yang berbeda, terlihat Doni yang nampak tersenyum sumringah di depan warung kopi Bang Doni. Di situ, Doni nampak tenang, menikmati segelas kopi panas dan rokok Samsu yang selalu setia menemaninya. Dari kejauhan, Gembul yang melihat perilaku Doni yang tak biasa itu pun langsung menghampirinya. Bang, Bang Doni, sapa Gembul dengan suara yang lembut. Doni pun membalas sapaan dari sahabatnya tersebut. Ya Bul, ada yang bisa dibantu, saut Doni sambil tersenyum kecil. Tumben, abang ramah banget. Lagi seneng ya bang? Tanya Gembul penasaran. Alhamdulillah Bul, kita sebagai manusia kudu nikmatin hidup. Kita jangan mikirin yang macam-macam. Cukup satu macam aja bersyukur, ungkap Doni. Wah, saya curiga nih, jangan-jangan abang habis nemu uang 10.000 ya di jalan. Mendengar itu, wajah Doni seketika berubah. Buset dah, sempit amat otak lu. Mana cuma ceban doang lagi dikit amat. Ya biar cuma 10.000 juga kan uang bang, cukup buat beli kue pancong. Wek lo, emang aku belangsak banget apa? Nemu duit ceban aja sampai seneng kayak gini. Ini beda Bul, ini sesuatu yang di luar Nurul, you know? Ungkap Doni bersemangat. Emangnya apaan sih bang? Bikin saya penasaran aja, tanya Gembul. Mulai sekarang, kalau ada si Ipo datang kemari, gua kagak bakalan ngemis-ngemis lagi sama lo minta ditemenin. Wah nekat, emang abang gak takut apa kalau ketahuan sama Mbak Nani? Doni tampak menatap tajam Gembul sambil tersenyum seperti meledek. Masa-masa itu udah lewat Bul. Sekarang gua kagak perlu ngumpet-ngumpet lagi kalau ngobrol sama Ipo. Lagian pan gua cuma ngobrol doang, kagak ngapa-ngapain. Ya jadi gua kagak takut kalau ketahuan. Wah demi apa bang? Tanya Gembul lagi, masih tidak yakin dengan ucapan Doni. Berani sumpah gua, kalau perlu sumpah bencong, sumpah pocong. Saud Doni yakin. Terserah, itu urusan abang. Saya nggak mau campur. Sorry, ikut campur. Doni pun langsung tersenyum puas. Namun di situ tiba-tiba saja pandangannya terganggu oleh tembok di depan warung kopi Bang Doni yang terlihat rusak. Nah, itu tembok ngapa ya? Apa pada gompal begitu? Tanya Doni penasaran. Oh, itu tadi martabak ketabrak sama truk yang nganterin barang ke tempat kita bang, ungkap Gembul. Bul, lu kalau ngomong apa keserimpetnya sama makanan mulu? Lu lapar? Oh, ini gara-gara saya sering ngobrol sama abang, jadi saya ikut-ikutan suka keserimpet, terang Gembul. Alah, bilang aja itu kode. Lu lapar kan? Lu iseng kan pengen ngunyah? Abang, saya lagi diet, ucap Gembul yang sontak mengejutkan Doni. Sambil mengeluarkan uang dari sakunya, Doni pun berkata, Bul, gue lagi bayar nih. Nih, cepet. Lu beli martabak di sana buat lu sama yang lain, ucap Doni sambil menyodorkan selembar uang pecahan 100.000. Jangan bang, gak usah, saut Gembul sambil menyambar uang yang disodorkan Doni tadi. Ini martabak telur apa manis bang? Tanya Gembul seketika. Martabak beton. Laga lu pakai pura-pura kagak mau. Dasar lebar, santak Doni sewot. Di malam harinya, saat Doni pulang dengan mengendarai motor Suzuki Shogun miliknya, tak sengaja ia berpapasan dengan Karyo yang sedang pindahan. Di situ, Doni sempat menghentikan laju motornya dan menyapa Mas Karyo. Wah, pindahan ini mas. Ya Mas Doni, alhamdulillah, ucap Karyo sambil menaruh barang yang digotongnya. Waduh, mantep nih, ada proyek yang gol ya mas. Oh iya dong Mas Doni, masa hidup gitu-gitu aja? Kita itu kalau hidup harus ada kemajuan, ucap Karyo dengan sombongnya. Ngomong-ngomong, Mas Doni ini dari mana? Tanya Karyo. Biasa saya bang, habis dari warung. Loh, jam segini sudah tutup. Kamu itu loh, kalau buka warung jangan sore-sore tutupnya, nanti nggak maju-maju, ucap Karyo berlaga menasihati. Beloman tutup mas, masih buka, masih ada anak-anak yang jaga, saut Doni. Loh, itu malah justru tambah gak boleh loh. Kamu itu kalau buka warung itu harus diawasi. Nanti kalau ada pegawaimu yang nilap uangmu gimana? Ayo, kamu gak cocok dong jadi pengusaha, ucap Karyo yang seketika membuat Doni merasa jengkel. Dalam hati, Doni pun menggerutu. Nyesal amat gue negor si Jawa tadi. Di situ, Doni langsung menanggapi ucapan yang membuat hatinya jengkel. Alhamdulillah mas, anak-anak mau udah pada mana? Ya dia pada tahu mana yang hak, mana yang batil. Loh, bukan begitu mas Doni. Ini kan cuma antisipasi. Kita itu harus antisipasi bila berbisnis. Itu loh, kayak saudara saya yang pada berhasil. Wah mereka semua begitu semua, ucap Karyo. Dalam hati Doni pun bergumam kembali.
Mulai dah saudaranya pada keluar. Males gue cabut Siap Mas Karyo. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Dilanjutin deh pindahannya, ucap Doni yang langsung meninggalkan Karyo di rumah barunya. Oh iya Mas Doni, terima kasih, saut Karyo. Di rumah, nampak Mas Zubaida terlihat bersantai sambil menyaksikan acara televisi kesukaannya saat itu. Doni yang baru sampai di rumah langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mas Zubaida. Lah, tumben jam segini udah pulang tong. Biasanya nunggu sampai warung tutup, tanya Mas Zubaida. Ya mak, tahu ini mata kayaknya udah cepet banget. Ya mak, tadi Doni lihat Mas Karyo udah sama keluarganya pindahan ke kontrakannya Pak Sigit, ungkap Doni. Pak Sigit? Kontrakan yang mana Don? Kontrakan Pak Sigit kan banyak. Itu mak, kontrakan yang paling pojok, yang kosong mulu itu, jelas Doni. Oh yang itu. Ya gue jauh udah belanja sayuran sama Sukiem. Kalau Mas Zubaida, ya elah mak, cuma beda berapa meter doang kan dikata jauh. Olahraga mak, biar kagak cepet jompo. Ledek Doni, barangan batu kalau ngomong sama orang tua, ucap Mas Zubaida sewot. Doni masuk kamar dulu ya mak, Doni mau bobo. Lu udah sholat isya belum? Tanya Mas Zubaida. Udah mak, tadi di warung, jawab Doni singkat sambil masuk ke kamarnya. Sementara itu, di kontrakan Karyo yang baru, rumah itu mempunyai 3 kamar dengan 1 ruang tamu, 1 ruang tengah, dan sebuah dapur di belakangnya. 2 toilet yang berada di kamar utama, dan di belakang di samping dapur, Karyo dan Sukiem hanya menggunakan 2 kamar untuk kamar tidur dan kamar tempat menyimpan pakaian, sedangkan kamar yang satu lagi dibiarkannya kosong. Lagi pula, Karyo melihat jika kamar tersebut nampak lusuh, sehingga Karyo beranggapan jika kamar tersebut biasa dijadikan gudang. Setelah selesai membereskan barang-barangnya, Karyo duduk di teras kontrakan barunya sambil ditemani oleh Sukiem istrinya yang memandang sekeliling dengan senyuman lebar. Alhamdulillah, akhirnya kita punya tempat yang lebih luas ya dek, katanya penuh semangat. Sukiem yang baru saja menyelesaikan menata baju-bajunya langsung menanggapi suaminya, wajahnya berseri-seri. Ia merasa puas dengan rumah baru mereka. Iya ya mas, kontrakannya enak, adem, luas lagi, bisa buat jualan juga, gak kayak yang dulu sempit, katanya sambil mengusap keringat di dahinya. Keduanya duduk berdampingan, menikmati suasana malam yang semakin larut. Karyo membayangkan dagangan sayur istrinya akan lebih laris karena tempat yang lebih nyaman untuk para pembeli. Sementara Suki mulai membayangkan bagaimana ia akan menata warung kecil mereka agar lebih menarik. Begitu, Sukim sudah sibuk menata dagangannya di depan kontrakan. Sayur-sayuran yang segar seperti bayam, kangkung, tomat, cabai, dan bawang tersusun rapi di atas meja kayu kecil yang ia siapkan sejak subuh. Karyo membantu menata timbangan dan plastik pembungkus, sementara aroma wangi nasi goreng yang baru dimasaknya masih tercium dari dalam rumah. Tak butuh waktu lama, pembeli mulai berdatangan. Sekarang jualannya enak nih di pinggir jalan, Mbak Sukiem. Enak nih, lebih gampang belanjanya, ucap Bu Rini, pelanggan lama yang dulu harus masuk ke gang sempit untuk membeli dagangan mereka. Iya Bu, alhamdulillah sekarang tempatnya lebih luas, jawab Sukiem dengan senyum yang lebar sembari melayani pembeli yang mulai mengerumuni lapaknya. Karyo memperhatikan dari dekat, wajahnya berseri-seri melihat dagangan istrinya yang laris manis. Berbeda dengan kontrakan lama mereka yang agak masuk ke dalam gang, rumah yang sekarang ini terletak di sisi jalan besar membuat orang-orang lebih mudah melihat dan mampir untuk belanja. Satu persatu sayur mulai habis. Sukim bahkan tak menyangka kalau dagangannya akan bisa secepat itu ludes terjual. Wah mas, baru jam 9 loh, tapi udah tinggal sedikit, katanya tak percaya. Karyo terkekeh. Rezeki kita memang bagus dek. Besok kita harus stok lebih banyak lagi biar makin laris. Namun
Di tengah kebahagiaan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Beberapa kali, Sukiem merasa ada yang memperhatikan dari dalam rumah. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana, hanya ruangan kosong dan bayangan samar yang seolah bersembunyi di sudut gelap kontrakan. Seketika, Sukiem langsung mengenyahkan perasaan itu jauh-jauh dan mencoba menikmati suasana kebahagiaannya pada saat itu. Di malam harinya, Karyo berkata pada istrinya, Dek, aku ke rumah Pak RT dulu yo. Barusan ditelepon, katanya mesin cucinya rusak. Iya mas, tapi jangan lama-lama ya, sahut Sukiem. Sukiem pun duduk seorang diri di ruang tengah, hanya ditemani suara televisi yang menyala pelan. Sedangkan Karyo baru saja berangkat ke rumah Pak Sadeli untuk memperbaiki mesin cucinya. Pada awalnya, Sukim terlihat sibuk menghitung hasil penjualan sayur pagi tadi sambil sesekali tersenyum senang karena dagangannya laris. Namun, semakin malam, suasana rumah terasa berbeda. Tiba-tiba saja Sukim merasa kedinginan padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Angin malam berembus dari celah-celah kayu membuat tirai jendela bergoyang perlahan. Sukim menghela nafas, mencoba mengabaikan perasaan tak enak yang mulai merayap di benaknya. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki dari dalam kamar kosong yang dijadikan gudang. Sukiem terdiam, jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang dijadikan gudang yang sedikit terbuka. Cahaya lampu dari ruang tengah hanya mampu menerangi sebagian ruangan, membuat bayangan-bayangan aneh terbentuk di dinding. Mas Karyo, panggilnya pelan meski dia tahu suaminya belum pulang. Tak ada jawaban. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah suara kayu yang mengembang karena perubahan suhu. Namun, belum sempat ia menghirup napas panjang, suara itu terdengar lagi dan kali ini lebih jelas seperti ada yang melangkah. Di dalam kamar kosong tersebut, Sukiem menelan ludah perlahan. Ia berdiri dan melangkah mendekati kamar kosong itu dengan tangan gemetar. Ia mendorong pintu lebih lebar. Seketika, hawa dingin menyergap, membuat bulu kuduknya berdiri. Ruangan itu kosong, tak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Ada sebuah bayangan hitam, tinggi dan kurus, berdiri diam menghadap tembok. Sukiem tercekat, nafasnya tersengal, matanya membelalak ketakutan. Bayangan itu tak bergerak, tapi Sukiem bisa merasakan tatapan Taka saat mata mengarah padanya. Tanpa berpikir panjang, ia mundur perlahan, lalu berlari keluar rumah menunggu Karyo pulang di teras kontrakan sambil gemetar ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Karyo pun pulang. Ia bersenandung kecil. Ia senang karena Pak Sadeli memberikannya upah lebih dari yang ia perkirakan. Namun, langkahnya terhenti seketika saat ia melihat Sukiem sedang duduk di teras rumah dengan wajah yang pucat. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Tubuhnya gemetar dan matanya terus menerawang ke dalam rumah seolah sedang mengawasi sesuatu. Loh, kamu kenapa, Dek? Kok di luar? Tanya Karyo dengan dahi berkerut begitu melihat suaminya. Sukiem langsung bangkit dan berjalan cepat menghampirinya. Mas, aku gak berani masuk. Suaranya lirih, hampir berbisik. Karyo makin bingung. Loh, memangnya kenapa toh, Dek? Sukiem menoleh ke dalam rumah dengan ekspresi ketakutan. Tadi pas kamu pergi, aku tuh kayak denger ada suara di kamar. Terus aku lihat bayangan di dalam. Aku ngeri, Mas. Mendengar itu, Karyo mengernyitkan dahi. Ia melirik ke dalam rumah yang tampak biasa saja. Alah, itu cuma perasaan kamu aja, Dek. Kamu itu sepertinya kecapean. Yowes, sekarang kita masuk ke dalam. Dingin di luar, nanti masuk angin kalau kelamaan, katanya mencoba menenangkan. Tapi Mas, aku beneran loh ngelihat bayangan. Aku nggak bohong, Mas. Sukiem bersikeras, suaranya gemetar. Karyo menghela nafas. Dah, sekarang kita masuk. Kan ada Mas di sini. Gak ada apa-apa, katanya sambil menggandeng tangan istrinya masuk ke dalam rumah. Akhirnya, keduanya pun masuk ke dalam rumah kontrakan baru mereka dan beristirahat di dalam.
Hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Sukiyem tak pernah mendengar suara misterius itu lagi. Begitu juga dengan penampakan bayangan di dalam rumah kontrakannya itu hingga suatu malam. Saat itu, Karyo dan Sukiyem baru saja melakukan aktivitas kegiatan suami istri yang sangat seru. Dengan nada lembut, Sukiyem bertanya kepada Karyo, "Mas, sampai nggak langsung mandi wajib? Itu badanmu loh keringetan gitu, nanti tidurnya apak." Dengan mendengarkan wajahnya, Karyo menjawab singkat, "Besok aja dek, aku males," jawab Karyo sambil melangkah ke arah pintu rumah. "Loh, sampean itu mau kemana?" "Mau ngerokok dulu dek, mulutku asem." "Iya toh, kamu kan belum mandi wajib, jangan keluar-keluar," larang Sukiyem pada Karyo. "Gak apa-apa dek, oh cuma di teras doang kok, sampai keluar pagar," jawab Karyo ngeyel. Saat itu Sukiyem nampak kalem, tak seperti biasanya yang selalu terlihat sangar bila melarang sang suami. Wajar saja karena Sukiyem baru saja diberikan pelayanan yang memuaskan dari Karyo. Berbeda dengan sang istri yang langsung mandi wajib dan mengambil wudhu, sehabis bersenggama Karyo malah keluar sambil menyalakan sebatang rokok. Terlihat wajahnya yang kelelahan sehabis bertarung habis-habisan dengan istrinya, namun di dalam batinnya yang terdalam terdapat kebanggaan tersendiri karena Karyo menunjukkan keperkasaannya pada Sukiyem. "Yem, yem, pasti deh. Kalau sudah terkena rudal Rusiaku ini kamu gak bisa ngelarang-larang aku. Wah, mulut kau memang beneran kecut kok," batin Karyo sambil melirik ke dalam rumah diiringi wajah sombongnya. Ya, terlihat di malam itu Karyo yang biasanya terintimidasi oleh Sukiyem kali ini merasa dikdaya. Tanpa terasa, sudah 3 batang rokok garpit dihisap Karyo. Dia pun segera masuk untuk tidur di dalam rumah. Karyo melihat istrinya Sukiyem yang sudah tertidur lelap, dan sebelum menyusul tidur, Karyo berniat untuk ke kamar mandi. Namun saat ia melangkah ke belakang, tiba-tiba saja Karyo mendengar suara langkah kaki di kamar kosong. "Suara apa ya?" batin Karyo. Karena penasaran, Karyo langsung membuka pintu kamar tersebut. Di situ Karyo tak melihat apa-apa, hanya hamparan barang-barang tak terpakai. Kemudian Karyo menutup pintu kamar tersebut. Baru saja melangkah menuju toilet, Karyo kembali mendengar suara yang serupa yang berasal dari kamar kosong itu. Karena penasaran, Karyo kembali membuka pintu kamar tersebut. Namun tetap saja Karyo tak melihat apa-apa. Karyo menutup pintu kamar itu kembali dengan rapat, dan baru saja Karyo membalikkan tubuhnya, tiba-tiba saja Karyo dikejutkan oleh bayangan hitam dan besar yang menghadang jalannya ke kamar mandi. Mata Karyo langsung terbelalak, mulutnya menganga. Karyo nampak membeku, tak bisa berteriak. Di situ Karyo sangat ketakutan karena baru pertama kalinya dia melihat makhluk halus yang sebegitu menakutkan. "Se, se," ucap Karyo seketika membuat dirinya langsung kabur tunggang langgang. Karyo lari terbirit-birit keluar dari rumahnya, meninggalkan Sukiyem yang sedang tertidur pula seorang diri. Saat itu sudah tengah malam, sehingga Karyo tak bisa meminta pertolongan pada siapapun. Hingga akhirnya dia pun teringat pada sosok Gembul. Ya, Gembul. Karena Gembul sudah dikenal memiliki kemampuan dalam hal-hal goib di kampungnya. Karyo berlari sekencang-kencangnya ke arah rumah Doni untuk meminta pertolongan pada Gembul. Tak berapa lama Karyo sudah berada di depan rumah Doni dan langsung mengetuk pintu rumah tersebut. "Assalamualaikum, assalamualaikum," ucap Karyo terengah-engah. "Waalaikumsalam," jawab Doni dari dalam. Setelah dibukakan pintu oleh Doni, Karyo pun langsung meminta tolong pada Doni. "Mas Doni, tolongin aku, di rumah aku ada demit." Melihat Karyo yang tak karuan itu, Doni pun berusaha menenangkannya. "Pelan-pelan mas, pelan-pelan. Ambil napas dulu, tenang, tenang." Akhirnya Karyo menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya pada Doni. "Waduh, saya kira ada rampok, saya udah gibang aja. Kalau urusan demit mah urusan Gembul tuh. Bentar ya, saya panggilin dulu. Mas Karyo mau minum kagak?" ucap Doni merasa iba. "Makasih Mas Don, gak usah. Kalau bisa cepetan Don, soalnya istri saya saya tinggal sendirian di rumah," saut Karyo cemas. Akhirnya Gembul dan Doni menemani Karyo untuk kembali ke rumahnya. Setelah sampai, terlihat pintu rumah kontrakan Karyo yang terbuka lebar.
Mas, pintu dibiarinin aja kebuka kayak begitu. Ntar kalau ada maling bagaimana? Ucap Doni. Aduh Don, buru-buru mikirin maling. Jantung saya udah mau copot tadi Mas Doni. Saut Karyo di situ. Tanpa banyak bicara, Gembul langsung masuk ke dalam rumah disusul Doni dan Karyo yang masih terlihat ketakutan. Terlihat Karyo nampak bersembunyi di balik tubuh Doni yang membuat Doni merasa tak nyaman. Ya elah Mas, ngapain sih megangin baju saya mulu? Ucap Doni jengkel. Duh, maaf Mas Don, saya takut Mas Don. Takut setan itu nyerang saya. Sahut Karyo merinding di situ. Seketika Gembul duduk bersila di ruang tamu. Ia lalu memejamkan matanya sambil membaca doa. Gembul nampak menerawang. Lihat itu. Karyo yang masih panik bertanya pada Doni. Mas Don itu Gembul kenapa Mas Don? Ngapain lagi ya baca doa Mas Karyo? Masa ia tidur? Dah, sahut Doni sewot. Lama Gembul pun membuka matanya dan meminta segelas air pada Mas Karyo. Namun bukannya mengambilkan air untuk Gembul, Karyo malah menyuruh Doni. Mas Don aja yang ngambil airnya di belakang ya. Saya takut Mas Don. Lah, masa iya saya? Mas Karyo pan tuan rumahnya di mari. Ucap Doni keberatan, namun di situ Karyo tetap membujuk Doni untuk mengambil air di dapur. Tolong Mas Don, sekali ini aja Mas Don, saya takut ke belakang. Namun di situ Doni tetap menolak, apalagi Doni sadar jika Gembul yang menyuruh untuk mengambil segelas air tersebut. Alhasil Doni pun menyuruh Gembul untuk mengambil air sendiri. Bul, lo ambilin diri deh airnya. Ini Mas Karyo kagak berani ke belakang katanya. Namun di situ Gembul nampak tak bergeming. Dia hanya diam, berkonsentrasi sambil tetap duduk bersila. Mendapati itu, Doni menjadi serba salah. Doni faham jika tak segera diambilkan air, maka urusan malam itu di rumah Karyo tak akan kunjung selesai. Dalam hati Doni pun menggerutu. Banget dah, ngapa jadi gue yang suruh-suruh? Ini pasti si Gembul nih kerjaan gue nih. Ini lagi si Karyo udah tuh bangka pengecut banget, umpat Doni dalam hati sambil berlalu menuju ke arah dapur. Kemudian Doni pun datang kembali menghampiri Gembul sambil membawa segelas air di tangannya. Lebar nih airnya nih, sungut Doni sewot sambil memberikan segelas air pada Gembul. Di situ Gembul langsung menerimanya sambil sedikit tersenyum. Di situ Doni pun merasa yakin jika Gembul mengerjainya. Nah bener kan, bener, nyengir dia, nyengir. Sempatan lu ya bisa nyuruh-nyuruh gua, ucap Doni jengkel. Gembul langsung membuka matanya dan ia berkata, sekali-kali bang, lagian kalian nolongin orang tuh yang ikhlas, ngambil air aja ngambek, sahut Gembul yang langsung berdiri dan berjalan ke arah luar. Kemudian Gembul meminum air tersebut dan langsung menyemburkannya ke arah pohon yang berada di pekarangan rumah kontrakan Karyo. Setelah disembur ke arah pohon, seketika terdengar suara patahan dari salah satu ranting di pohon tersebut. Krak! Kemudian Gembul mengatakan jika makhluk yang mengganggu Mas Karyo tadi sudah dimusnahkannya. Namun di situ Karyo seakan tak percaya, ia masih terlihat bersembunyi di balik tubuh Doni. Mas Karyo, setannya udah hilang. Ngapain sih megangin baju saya mulu? Udah kayak mau main barong saya aja. Melar nanti baju saya, ucap Doni sewot. Dari dalam rumah Sukiem pun muncul karena mendengar kegaduhan di luar. Loh, ada apa ini rame-rame? Tanya Sukiem penasaran. Ini mbak, tadi Mas Karyo minta tolong. Katanya dia habis ngelihat setan di mari. Tapi tenang, sekarang udah aman. Udah diberesin sama si Gembul tuh setannya. Jelas Doni. Tuh kan Mas, apa aku bilang? Bener kan? Sampean sih nggak percaya, sentak Sukiem pada Karyo yang masih terlihat memegangi baju Doni karena masih merasa trauma. Bener mbak, alhamdulillah sekarang mau udah aman. Rumahnya udah bersih dari gangguan setan yang usil. Oh iya mbak, tapi ini tolong ya, peliharanya, suaminya suruh lepasin baju saya, pinta Doni pada Sukiem. Tak ayal Sukiem langsung menarik tangan Karyo untuk melepaskan genggamannya. Di situ Gembul juga berkata, Mas Karyo, kalau habis berhubungan, kalau bisa langsung mandi wajib. Soalnya kalau keadaan masnya lagi junub, malaikat nggak mau deketin. Kalau nggak ada malaikat yang deketin mas, setan yang deketin. Makanya kalau habis berbuat lekas buat mandi wajib, ujar Gembul mengingatkan. Tuh kan, apa kan aku bilang? Tadi disuruh mandi, malah ngerokok di luar. Syukurin kamu disamperin setan, santak Sukiem sambil mencewer kuping Karyo. Akhirnya
permasalahan perdemitan itu pun berakhir. Doni dan Gembul berpamitan pulang. Di jalan, Doni bertanya pada Gembul, Bul, tadi emangnya setan apaan yang gangguin si Karyo? Oh, biasa bang, yang menunggu pohon rambutan di depan rumahnya. Sebenarnya setiap saya lewat situ saya udah tahu kalau pohon itu ada penunggunya, tapi saya dimin aja, ungkap Gembul. Oh begono, oh ya, tadi kok lu bisa tahu ya kalau si Karyo habis begituan terus belum mandi wajib? Lu nyium bau-bau bagaimana gitu ya dari Karyo ya? Tanya Doni dengan pertanyaannya leneh. Mendengar itu, dai Gembul langsung berkerut. Pertanyaannya kok menjijikan banget sih bang. Saya tahu dari setannya bang. Dia ngasih tahu. Lagian mana saya tahu bau sperma itu kayak gimana? Saut Gembul sewot. Ya kali aja indera penciuman lu dengus bau beklin. Pura-pura kagak tahu lu baunya bagaimana. Dusta lu. Beneran bang, saya nggak tahu bau sperma itu kayak gimana. Ucap Gembul meyakinkan. Lah, emang lu kagak pernah ngeluarin? Secara manual begitu. Manual gimana ya bang? Saya nggak ngerti. Iya, kalau orang kayak lu mah pasti seringnya ngimpi basah kali ya. Soalnya kelihatan kalau pas jemur sempak lu pada bekerak. Ledek loh nih. Abang ini ngomongin apa sih bang? Saya nggak ngerti. Sahut Gembul sewot. Selesai. Wah, luar biasa kisah Bang Doni. Lagi-lagi ya. Ini nyambung gitu. Kemarin kan yang ini pas dijitak tuh sama Maju Baida. Jadi berarti benar kan, emang Doninya aja sih yang overthinking, yang terlalu berlebihan. Orang di ngobrol biasa sama Ivo. Ivonya juga kenal sama Nani, kenapa dia harus takut? Dan Nani juga nggak ada masalah ya. Dan di sini bagaimana muncul sosok Mas Karyo nih yang nyebelin ya. Pasti ada beberapa teman-teman mungkin yang apa namanya di daerahnya atau di lingkungannya atau di orang terdekatnya ada nih orang-orang yang seperti Mas Karyo yang gayanya nyebelin gitu ya, nggak mau kalah ngomongnya, terus kayak serba tahu semuanya gitu. Nah inilah sosok Mas Karyo, bagaimana akhirnya Mas Karyo menempati rumah. Tapi pada intinya Mas Karyo orang baik ya, dia menempati rumah. Nah setelah rumahnya itu ditempatin, rumah Pak Sigit yang memang bermasalah dengan tanda kutip ya sosok gaib, ternyata Mas Karyo juga mendapati itu. Tapi rumahnya lebih gede, dengan harga yang murah, rumahnya gede. Tapi alhamdulillah akhirnya Gembul datang. Ada si Gembul berkerak lagi katanya ya. Dan bagaimana di sini akhirnya Gembul bisa ngerjain Bang Doni ya kan? Dia pura-pura minta air, yang ngambilin akhirnya Bang Doni. Keren banget kisahnya. Di situ ada juga, aduh, nih Mas Dani SBR ngeselin nih. Saya harus meranin tokoh Koh Aloy juga jadinya ya. Intinya sih kaya. Saya suka sama cerita Bang Doni ini karena kaya, materinya banyak ya, alurnya bagus, kayak mengalir aja gitu. Jadi bikin kita nggak bosen. Semuanya dapat, seremnya dapat, lucunya dapat, romansnya dapat. Jadi ditunggu lagi. Buat Mas Dani SBR, tunggu lagi untuk kisah Bang Doni selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga ya. Dibantu di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi, ayo bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.